Halo semua, kembali lagi bersama saya Nadia Nikita Sulfan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai fitur piutang dan utang pada Odoo Accounting. Jadi, piutang adalah jumlah uang yang menjadi hak perusahaan dari pihak lain, biasanya akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Jadi, timbulnya piutang itu karena adanya penjualan kepada pihak lain atau perusahaan atas barang atau jasa yang diperjualkan secara kredit. Dokumen dari timbulnya piutang ini biasanya perusahaan mengeluarkan faktur penjualan. Nah, selanjutnya utang. Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain, biasanya berupa utang yang harus dibayar dalam periode tertentu. Jadi, ini tuh kebalikannya dari piutang. Perusahaan harus membayar sejumlah uang kepada pihak lain karena pihak lain telah menjual barang atau jasa kepada perusahaan kita. Biasanya, perusahaan lain mengeluarkan faktur pembelian kepada perusahaan kita. Yuk, mari kita bahas masing-masing item dari fitur utang dan piutang pada Odoo Accounting. Nah, yang pertama, untuk mengetahui fitur piutang tentunya adalah harus menginput nama pelanggan, kemudian barang dan jasa. Sebuah perusahaan mengakui adanya piutang karena mengeluarkan faktur penjualan kepada perusahaan lain. Nah, untuk itu, sebagai akuntan, untuk menginput faktur penjualan caranya, klik menu customer. Sebelumnya, itu harus mengisi produk apa yang kalian jual kepada pelanggan. Klik new, mengisi produknya apa, lalu jika produknya barang, menceklis can be sold dan can be purchased, karena barang ini bisa habis dan bisa dibeli. Jika produknya jasa, hanya mencentang can be purchased, karena produk jasa tidak mungkin habis. Kemudian, produk type-nya bisa disesuaikan. Lalu, invoicing policy disesuaikan dengan kebijakan perusahaan, dan sales price diisi dengan harga jual. Lalu customer taxes diisi dengan persentase pajak atas barang atau jasa. Kemudian, cost adalah harga pokok penjualan. Lalu produk kategori bisa kalian pilih. Lalu selanjutnya adalah menu sales. Ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Opsional, boleh diisi atau tidak. Purchase pun sama seperti menu sales, boleh diisi atau tidak. Kemudian pada menu inventory bisa diisi sesuai dengan deskripsi barang tersebut. Misalnya, berat barang berapa kilo atau volumenya berapa meter. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir ada menu accounting. Menu accounting ini disesuaikan dengan penempatan akunnya. Misalnya income account diisi dengan akun sales. Kemudian expense account-nya diisi dengan cost of goods sold atau COGS. Yang terpenting itu mengisi income account dan expense account. Lalu jika sudah sesuai, klik save. Setelah menginput barang, pastinya perusahaan sebelum mengeluarkan faktur pajak sudah mengetahui pelanggan yang mana yang akan dikirimkan faktur pajak tersebut. Cara menginput pelanggan yaitu klik customer, kemudian klik customers, lalu klik new. Kemudian bisa memilih apakah pelanggan tersebut individual atau company, disesuaikan dengan pelanggannya. Lalu mengisi nama, alamat pelanggan, kemudian tax ID, biasanya nomor NPWP. Kemudian nomor telepon, email, dan website. Lalu teks bisa disesuaikan. Misalnya ada perlakuan khusus kepada beberapa pelanggan, jadi bisa diisi dengan kode tertentu. Kemudian pada menu sales and purchase, sales person ini seperti VIC dari perusahaan tersebut. Jadi
Odoo Accounting ini sangat detail dalam mengisi nama pelanggan, nama pemasok. Ini sebenarnya tidak wajib diisi, tetapi jika ada data yang bisa dimasukkan, bisa dimasukkan. Yang terpenting adalah bisa mengisi payment terms dari tenggat waktu pembayaran dari pelanggan tersebut. Payment follow up ini seperti email, lalu accounting ini seperti bank account yang dipergunakan pelanggan untuk membayar kepada perusahaan kita. Lalu selanjutnya ada internal notes. Ini adalah catatan tambahan jika memang dibutuhkan. Jika semuanya sudah lengkap, klik save. Jika sudah lengkap barang dan jasa kemudian nama pelanggan, selanjutnya perusahaan biasanya membuat faktur penjualan. Caranya sama, klik menu customers, kemudian pilih invoice, lalu klik new. Customer invoice-nya bisa disesuaikan dengan yang ada di perusahaan atau mengikuti yang ada di Odoo Accounting. Lalu isi invoice date, yaitu tanggal pertama dikeluarkannya faktur. Due date ini seperti payment terms atau tanggal terakhirnya pembayaran dari piutang tersebut. Kemudian produknya diisi dengan produk yang sudah diinput, kemudian labelnya disesuaikan. Dan nantinya akan keluar akun yang sesuai dengan akun yang sudah terkonfigurasi sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana sih cara pengakuan utang dari perusahaan dalam Odoo Accounting? Caranya mudah, klik menu vendors, lalu pilih vendors. Selanjutnya, untuk menambahkan klik new. Ini pun sama, jika pemasoknya perseorangan bisa diisi individual, atau pemasoknya merupakan perusahaan bisa diisi dengan company. Nah, ini bisa diisi dengan nama pemasok, alamat, dan lain sebagainya seperti cara menginput pelanggan sebelumnya. Untuk pengakuan faktur pembelian, caranya klik menu vendors, lalu bills. Cara menambahkannya, klik new, kemudian isi vendor bill disesuaikan dengan faktur yang diberikan dari perusahaan atau pemasok. Kemudian bisa memilih vendornya itu siapa, nama pemasok tersebut, bill date diisi sesuai dengan faktur pembelian yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian accounting date, biasanya perusahaan menyesuaikan dengan perusahaannya masing-masing. Kemudian receipt bank disesuaikan dengan penerimaan atau pembayaran banknya dari perusahaan. Kemudian produknya diisi dengan produk yang telah kita beli secara kredit. Jika sudah sesuai, klik save atau klik confirm. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa jika klik save saja maka akan menjadi draft, mau itu di bills atau di menu invoice. Nah, itu dia pembahasan mengenai fitur utang dan piutang pada Odoo Accounting. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.